Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aneng Komalasari. Saya mahasiswi semester 3 dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas UTS dari mata kuliah Sosiologi Hukum Keluarga Islam dengan judul Dinamika Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Transformasi syariat menjadi hukum positif melalui kompilasi hukum Islam dan peran peradilan agama dengan dosen pengampu Bapak Didin Henudin SHI MH. Segala puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT. Salawat dan salam juga sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta sahabat dan keluarganya serta kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari latar belakang hukum keluarga Islam di Indonesia memiliki perjalanan historis yang panjang, berakar dari ajaran syariat Islam yang telah berabad-abad hidup dan berbaur dengan hukum adat masyarakat Nusantara. Sejak masa kolonial hingga kemerdekaan, hukum keluarga khususnya di bidang perkawinan, perceraian, dan waris menjadi bagian dari hukum yang berlaku bagi Islam meskipun implementasinya seringkali tidak terinstruktur secara nasional. Puncak dari upaya kodifikasi dan unifikasi hukum keluarga Islam terjadi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan yang lebih spesifik kompilasi hukum Islam melalui instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 KHI menjadi jembatan transformasi fikih dan menjadi hukum tertulis, memberikan kepastian hukum serta menjadi acuan utama bagi peradilan agama dalam menyelesaikan perkara keluarga. Di mana rumusan masalah dari makalah ini yaitu yang pertama, bagaimana periodisasi dan dinamika perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia hingga menjadi hukum positif. Kemudian apa peran esensial kompilasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional dan sebagai hukum material di peradilan agama, serta bagaimana sih praktek peradilan agama dalam menyelesaikan perkara keluarga, khususnya dalam aspek perkawinan, perceraian, dan hak-hak pasca perceraian. Tujuan dari penelitian makalah ini yang pertama yaitu menganalisis tahapan perkembangan historis hukum Islam di Indonesia, menguraikan kedudukan dan fungsi kompilasi hukum Islam sebagai produk kodifikasi dan unifikasi hukum material Islam, dan mendeskripsikan serta mengevaluasi implementasi peran peradilan agama dalam menjamin perlindungan hukum dan keadilan bagi pihak berperkara di bidang keluarga. Perkembangan dan penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia dapat dilihat melalui beberapa kerangka teori. Yang pertama yaitu teori pembaharuan hukum Islam. Teori ini mempunyai prinsip sejalan dengan kaidah fikih bahwa hukum dapat berubah seiring perubahan waktu, tempat, dan kondisi. Yang kedua, teori politik hukum Islam, di mana teori ini dipopulerkan oleh Hazairin dan Sayuti Tholib. Mereka menentang teori resepti yang menyatakan hukum Islam baru berlaku jika telah diterima oleh hukum adat. Sebaiknya resepti a contrario menegaskan bahwa hukum adat berlaku bagi umat Islam selama hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran hukum Islam.
Dalam konteks KHI dan peradilan agama, ini menunjukkan bahwa hukum Islam adalah hukum dasar bagi umatnya dan negara mengakomodasinya sebagai hukum positif. Dan yang terakhir, teori hukum keluarga oleh para ahli. Beberapa ahli yang relevan dalam kajian ini meliputi J.N.D. Anderson, kemudian Amir Syarifuddin. Sedang J.N.D. Anderson menyebut hukum keluarga Islam ini inti syariah karena ia dianggap sebagai pintu gerbang utama bagi umat Islam untuk memasuki ketentuan-ketentuan agama dan masyarakat. Sedangkan Amir Syarifuddin menekankan bahwa pembaharuan hukum Islam di Indonesia adalah kompromi antara syariah, kebutuhan kodifikasi, dan respon terhadap perkembangan sosial modern, terutama dalam isu perlindungan perempuan dan anak. Pokok bahasan selanjutnya yang mengenai perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Hukum keluarga Islam telah menjadi hukum positif melalui beberapa periode. Yang pertama, masa pra-kemerdekaan. Hukum ini cukup berlaku di kalangan masyarakat muslim melalui kitab-kitab fikih klasik dan praktek peradilan tradisionalnya. Kemudian masa kemerdekaan dan awal pembaharuan, di mana masa ini ditandai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk, serta puncaknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini mengintegrasikan bahwa nilai Islam ke dalam hukum perkawinan nasional seperti asas monogami terbuka dan syarat pencatatan perkawinan. Dan yang terakhir adalah masa kodifikasi atau Orde Baru, ditandai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama dan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Hukum Islam di bidang keluarga resmi menjadi hukum material yang tertulis dan terinstruktur. Baiklah, di sini saya bisa menarik kesimpulan dari pokok bahasan yang bisa saya sampaikan, di mana hukum keluarga Islam di Indonesia telah berkembang dari hukum tak tertulis menjadi hukum positif tertulis melalui serangkaian regulasi. Puncaknya adalah KHI tahun 1991 yang merupakan produk pembaharuan hukum Islam yang akomodatif. Kemudian, kompilasi hukum Islam berperan vital sebagai hukum material yang terunifikasi dan menjadi pedoman utama bagi hakim peradilan agama, memastikan kepastian hukum dan konsistensi putusan. Terakhir, peradilan agama menjalankan peran sebagai institusi penegak keadilan dalam ranah keluarga muslim dengan praktik yang berupaya memberikan perlindungan hukum optimal terhadap perempuan dan anak, serta mengedepankan asas keadilan substantif dalam kasus perceraian dan pembagian harta. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan atau yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangannya. Kelebihan itu hanyalah milik Allah, kekurangan adalah milik saya pribadi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.